أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita dulukan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman hingga bertambahlah keimanan yang ada di dalamnya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Para bapak, para pemuka agama dan masyarakat yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, ahli berjamaah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Kami tidak akan membahas isu corona. Udah tuntas oleh Pak Munir tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wal tangdur nafsun ma qaddamat ligod, hendaknya memperhatikan nafsun setiap diri ma qadamat ligod, apa yang sudah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Wala takunu, dan janganlah terbukti kalladina nasullah, seperti orang yang melupakan Allah. Fansahum anfusahum, maka Allah melupakan mereka. Ulaika, itulah mereka, hum mereka, al-fasikun, orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nar, tidaklah sama ahli neraka, washabul jannah, dengan ahli surga. Ashabul jannah, ahli surga, humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung. Silahkan dibaca ulang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh
Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Hadirin wal hadirat, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Ayat ini mengajak kepada kita untuk segera melakukan evaluasi terhadap amalan-amalan yang telah dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan panggilan mesra sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita. Ittaqullah, takutlah oleh Allah. Wal tangdur nafsun ma qaddamat ligod, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk menyambut hari esok. Hari esok sekurang-kurangnya ada 3. Pertama adalah hari akhirat. Kemudian yang kedua adalah sisa umur yang akan kita jalani. Itu termasuk hari esok. Kemudian hari esok yang ketiga adalah generasi yang akan kita tinggalkan. Itulah yang mesti kita perhatikan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang diperbuat. Wala takunu kalladina nasullah, kamu jangan seperti orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Lupa diri adalah akibat dari melupakan Allah. Maka kata Allah, tidaklah sama ahli surga dengan ahli neraka dengan ahli surga. Ahli surgalah yang mendapat keberuntungan. Jadi mari kita melihat kepada hari esok yang 3 tadi. Pertama adalah hari kiamat yang sudah tidak bisa ditolak lagi kehadirannya, baik secara akal ataupun secara nakal. Secara akal, seluruh isi kandungan dari bumi ini sudah dimuntahkan di permukaan oleh manusia. Besinya diangkut, aspal dan segalanya, sehingga kekeroposan bumi tidak bisa dipertahankan lagi. Tinggal terjadilah kiamat kubro. Maka di saat itulah ida zulzilatil ardu zilzalah, guncangan yang menyeluruh, bukan guncangan lokal. Bagaimana di saat kiamat itu? Tentu ibu akan lupa kepada yang sedang disusuinya. Malah yang disusuinya akan dilempar begitu saja. Padahal waktu kecil itu puncak kasih sayang. Kita baca dulu ya, surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 1 dan 2. Ya, silakan. 22 1 dan 2. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu,
Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Itulah dahsyatnya hari kiamat. Ibu yang sedang menyusui akan lalai, ditinggalkan begitu saja anaknya, akan mengurus diri masing-masing. Semua terfokus kepada amalan yang sudah diperbuat. Apa aku masuk neraka atau masuk surga? Tidak akan ingat lagi kepada anaknya, walaupun anaknya dalam puncak kasih sayang. Kemudian yang sedang hamil segera akan keguguran dari kehamilannya. Itulah dahsyatnya kiamat. Kemudian apalagi? Yauma yaj'alu wildana siba. Dalam ayat lain kan, anak kecil langsung beruban. Itu tanda dahsyatnya kiamat. Dan sekarang sudah banyak anak kecil yang beruban. Yang lepas giginya sudah banyak anak kecil ya. Kami pernah nanya gitu kan, "Nong, kenapa kok SMA udah pada lepas gigi ini?" Hari gini masih pakai gigi, motor aja udah metik semua katanya. Memangnya enak gitu kan ya, nggak ada gigi gitu. Itulah tanda-tanda kiamat ya. Kemudian jadi kesimpulannya, orang yang meyakini adanya hari akhirat, maka dia tidak akan menyepelekan dosa sekecil apapun dosa, dan tidak akan menyepelekan kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Nah, begitu aja kesimpulannya untuk hari esok yang pertama. Kemudian hari esok yang kedua adalah sisa umur yang akan kita jalan. Mau digunakan untuk apa? Kalau Allah ngasih 2 tahun lagi kepada kita, tentu akan kita gunakan untuk tetap meyakini kebenaran Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam, serta bersabar di dalam mendakwahkan Islam. Itulah kegiatan yang mesti tetap kita lakukan. Jadi satu apa Pak tadi? Meyakini kebenaran Islam. Yang kedua, terus kita mengilmui Islam. Kemudian yang ketiga, kita terpanggil untuk mengamalkan Islam. Dan yang keempat, kita mesti mendakwahkan Islam. Dan kita perlu bersabar di dalam mendakwahkan dan mengamalkan ajaran Islam. Itulah hari-hari yang mesti kita isi. Kemudian tinggal 1 menit lagi. Hari esok yang ketiga adalah masalah generasi. Maka Allah mengamanatkan kepada kita, wahai para orang tua, takutlah kalau Anda meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik lemah mental ataupun lemah fisik. Bagaimana ya Allah supaya generasi yang saya tinggalkan itu tidak lemah? Nah, baca dulu lah surat An-Nisa ayat 9. 1 ayat lagi Pak. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini suka dipakai apa Bu? Pak? Suka dipakai para penyuluh keluarga berencana. Coba mereka menggunakan ayat ini.
Kami bukan khawatir tidak bisa memberi makan, katanya gitu kan ya. Karena rezeki itu udah ada yang mengaturnya. Tapi kami khawatir tidak bisa mendidik kalau anak itu banyak. Itu biasa dipakai ayat ini. Jadi kata Allah, kalau takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah, dua solusinya. Pertama, falyataqullaha, tampillah menjadi muttaqin yang sejati di hadapan anak. Karena yang terlihat lebih berkesan daripada yang diomongkan. Bapak beratus-ratus kali ngajak nak sholat, nak ngaji, tapi kita tidak sholat, tidak ngaji, tidak akan. Nah makanya tidak usah banyak dakwah, tidak usah banyak ceramah gitu artinya. Jadi bukan dakwah bil ceramah yang paling efektif, tapi dakwah bil qudwah, dengan memberikan suri tuladan. Datang adzan, cepat ambil sajadah, cepat ke masjid. Akan berkesan di hati anak. Oh, bapak saya begitu hanifnya terhadap agama. Jadi itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, waqulu qaulan sadida. Hati-hati, jangan sering diberikan kebohongan. Sudah kami ceritakan dulu ya, bagaimana ibu yang berbohong. Ya, ada seorang ibu ditanya oleh anaknya yang baru kelas 2 SD. Kebetulan dia mendengar iklan di radio kan. Kata iklan di radio ini, iklannya sangat vulgar. Obat ini manjur untuk lemah syahwat. Si anak SD kelas 2 nanya kepada emaknya, "Ma, lemah syahwat itu apa?" Yang itu ditanya aja. Lemah syahwat itu sakit kepala tahu. Sudah mulai berbohong kepada anaknya. Akhirnya anaknya pergi ke sekolah dalam keadaan panas dan hujan. Di sekolah bukannya belajar, malah murung naruh kepalanya di atas bangku. Gurunya nanya, "Kenapa Nong? Kok malah murung begitu, bukannya belajar?" Sambil megang kepala dia menjawabnya, "Lemah syahwat Pak Guru," katanya. Itu gara-gara kebohongan ibunya. Ibu yang seperti itu punya iman, tidak mendidik kepornoan kepada anak, tapi kurang ilmu, akhirnya hilang kecakapan teknis dalam memilih bahasa kepada anak. Nah itulah akibatnya. Maka yang kedua, jangan sekali banyak kebohongan. Di kita sudah terbiasa. Kata-kata itu bukan untuk menjelaskan realita, tapi untuk menutup-nutupi realita. Dulu namanya WTS, wanita tunas susila. Sekarang sudah PSK, pekerja seks komersial, diakui sebagai sebuah pekerjaan. Bangga mereka gitu kan ya. Nah itulah untuk menutup-nutupi realita. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.